berjumpa kembali pada pertemuan kita hari ini. Materi kita hari ini merupakan lanjutan dari pertemuan yang kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai syukur atas hidup. Di sini akan kita melihat pengertian syukur, lalu belajar dari kitab suci, mensyukuri hidup, dan berbagai pandangan tentang hidup. Bersyukur berarti mengungkapkan perasaan atau sikap positif atas sesuatu yang diterima. Mengapa kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita diciptakan secitra dengan dirinya. Yang kedua, kita dilimpahi berbagai karunia, perlindungan, bakat, kemampuan, serta keunikan. Semuanya itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma. Kita menerima karunia Tuhan, itu tidak ada jasa kita, tidak ada kita beli, melainkan melulu anugerah dari Tuhan. Maka pantaslah kita mengungkapkan syukur kepadanya atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada kita. Dalam kitab suci Lukas 17 ayat 11 sampai 19, di sini ditunjukkan contoh orang yang bersyukur. Maka silahkan anak-anak kami baca kitab sucinya di rumah. Nah, lalu apa poin penting dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ini untuk kita pelajari? Yang pertama, 10 orang yang disembuhkan. Nah, tetapi hanya 1 orang yang datang bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang orang datang bersyukur kepada Tuhan itu? Adalah orang Samaria. Orang Samaria sering dikatakan sebagai orang yang tidak bertuhan atau kafir. Tetapi ketika dia disembuhkan, justru dialah yang datang bersyukur kepada Tuhan. Sedangkan 9 orang yang disembuhkan ini adalah bangsa Israel yang menganggap dirinya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Poin yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan mereka, justru Yesus meminta mereka untuk pergi, memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dan dalam perjalanan mereka menjadi sembuh dan tahir. Nah, kata pergi di sini memperlihatkan kepada imam-imam, menunjukkan bahwa Yesus menyembuhkan mereka bukan saja secara fisik, nah, tetapi juga sembuh secara sosial. Artinya dengan sembuh, mereka akhirnya diperkenankan oleh para imam untuk tinggal kembali di dalam kota, bukan lagi di perbatasan kota atau di pinggir kota. Nah, maka di sini perlu kita belajar. Yesus mengajak kita untuk meneladan orang Samaria yang telah mengalami penyembuhan dari Tuhan. Dia datang bersyukur, dia datang berterima kasih kepada Tuhan. Orang Samaria yang percaya, mereka sudah disembuhkan. Nah, tetapi dia tidak kembali, tidak mencari dan tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Orang Samaria yang sering dituduh kafir, tidak bertuhan, justru merekalah yang datang. Justru dialah yang datang untuk menunjukkan sikap yang baik, yaitu berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita belajar dari orang Samaria. Kita hendaknya tahu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Berbagai pandangan tentang hidup dan dampaknya. Ada orang memandang bahwa hidup itu sebagai beban. Nah, maka dampaknya orang akan apatis, cepat putus asa, khawatir akan hidup, cenderung menyalahkan Tuhan yang tidak adil.
Ada orang yang melihat hidup ini sebagai takdir. Nah, maka akibatnya orang akan tergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tidak mau berusaha, pasrah, menyerah pada kegagalan. Nah, lalu ada juga orang yang melihat hidup itu sebagai seni. Nah, dampaknya orang akan memandang hidup itu lebih dinamis, enak, dan menyenangkan. Tidak cepat putus asa bila ada kesulitan atau kegagalan. Nah, ada juga orang yang melihat hidup itu adalah anugerah. Nah, maka dampaknya orang akan selalu bersyukur atas hidup yang dialami dan mengupayakan hidupnya sesuai dengan perintah Tuhan. Sekian, sampai jumpa pada pembelajaran yang berikut. Terima kasih.